Shalom, sahabat-sahabat offset yang terkasih. Damai sejahtera, apa kabar? Hari ini kita akan mendengarkan penjelasan terkait dengan penyakit demam berdarah yang akan dijelaskan oleh Dr. Asteria. Sahabat-sahabat offset, silahkan mendengarkan dan menonton dari awal sampai akhir penjelasan yang akan dipaparkan oleh Dr. Asteria. Bagaimana kabarnya, dokter? Baik, Romo. Terima kasih sudah diundang di sini. Ya, sama-sama, dokter. Terima kasih, dokter, telah berkenan hadir untuk berbagi pengetahuan, berbagi wawasan terkait dengan demam berdarah. Nah, dokter, kira-kira apa ya, dokter ya? Pengertian dari demam berdarah itu ya, dokter ya? Ya, demam berdarah itu adalah suatu penyakit yang ditularkan melalui nyamuk yang menimbulkan gejala yang sangat bervariasi dan bisa menyebabkan kegawatan pada anak. Jadi pada demam berdarah itu, nyamuk itu mengandung virus demam berdarah yang menggigit orang lain dahulu, kemudian menggigit kita misalnya atau seseorang, kemudian dia virusnya dikeluarkan melalui air ludahnya daripada nyamuk. Dan itu bisa menyebabkan kebocoran dari pembuluh darah. Nah, kebocoran itulah yang sering menimbulkan kegawat daruratan pada pasien demam berdarah. Begitu, Romo. Penyakit demam berdarah ini bisa menjangkit semua orang ya, dok, atau hanya anak-anak yang bisa berusia, semua orang, Romo. Bisa bayi pun bisa, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, itu semua bisa diserang oleh demam berdarah. Dokter, apa ya, dokter ya, penyebab dari penyakit demam berdarah ini ya? Iya, penyebabnya adalah virus dengue ya. Ada yang menyatakan virus dengue, ada yang membacanya virus dengue. Jadi penyebabnya adalah virus. Jadi virus dengue itu yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuknya namanya Stegomyia aegypti. Dulu disebut sebagai Aedes aegypti dan Stegomyia albopictus. Jadi penyebabnya adalah virus dan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Oh, jadi penyebabnya adalah nyamuk ini, dokter, virus. Ya? Virus. Iya. Jadi nyamuk itu perantaranya, Romo. Oh, perantaranya, okay. Iya. Yang menularkannya itu nyamuk. Jadi kalau nyamuk itu menggigit seseorang yang sakit demam berdarah, dia mengambil darahnya orang itu sekaligus virus kandung di dalam darah itu. Dan ketika dia menggigit orang lain, nah, dia menggigit, dia mengeluarkan ludah, dan ketika dia menghisap darah orang itu, ludahnya itu mengandung virus itu masuk ke dalam pembuluh darah orang itu. Itu kira-kira masa inkubasi ya, dokter ya? Iya. Itu berapa lama, dokter ya? Biasanya masa inkubasi itu bervariasi, Romo, rata-rata bisa 5-7 hari. 5-7 hari dari gigitan nyamuk ya, Romo. Misalnya gigit nyamuknya 5 hari yang lalu, jadi bisa kemudian dia digigit, langsung timbul gejala. Oh, jadi setelah 5 hari itu bisa langsung timbul gejala gitu, dokter? Iya, langsung. Iya, Romo. Pokoknya dalam 1 minggu lah udah timbul gejala. Tapi kalau 1 hari biasanya tidak, Romo. Kalau digigit hari ini biasanya besok belum ada gejala. Tetapi rata-rata itu 5 harian. Oke, dokter. Kira-kira bagaimana cara nyamuk itu menularkan penyakit ini ya, dokter ya? Jadi yang menularkan itu biasanya adalah nyamuk dewasa yang menggigit. Jadi nyamuk itu tadi, Romo, dia menggigit seseorang dulu yang sakit demam berdarah, kemudian dia mengambil darahnya orang itu, termasuk virusnya tertelan di dalam tubuh nyamuk, kemudian tersimpan di dalam nyamuknya. Ketika nyamuk itu menggigit orang lain yang mungkin sedang sehat, orang itu, dia akan mengeluarkan ludah. Ketika menyedot itu, dia akan mengeluarkan virusnya itu, Romo. Iya, dokter. Dan kalau daya tahan tubuh orang itu lemah,
sehingga pada orang itu virusnya akan bereplikasi, bertambah banyak, dan akan menimbulkan gejala pada orang tersebut. Kira-kira apa dokter gejala dari demam berdarah ini ya? Iya, gejalanya Romo itu sebenarnya dari ada yang bervariasi, ada bervariasi dari pertama gejalanya bisa berupa demam yang tidak khas. Jadi dia pada demam berdarah itu bisa dua macam Romo. Bisa yang tidak khas, yaitu bisa naik turun biasa. Ada juga yang khas yang terus naik, tidak pernah dia turun. Jadi kalaupun turun tidak pernah mencapai titik normal. Kemudian biasanya sakit otot-otot Romo, otot-ototnya ngilu-ngilu semua. Kemudian nyeri di belakang mata, kemudian sakit kepala. Bisa mual, muntah, dan yang khas pada anak-anak itu adalah mual, muntah, dan sakit perut Romo. Kalau pada orang dewasa, utamanya itu ngilu-ngilu badannya. Seperti itu. Tapi kalau anak-anak, kita jangan lupakan kalau ada anak-anak yang panas, muntah, sakit perut, nah itu bisa salah satunya demam berdarah. Itu muntahnya muntah apa seperti orang muntah biasa, mual gitu ya dokter? Iya Romo. Itu yang sering orang menganggap biasa. Sering bilang orang awam kan biasanya bilang, oh itu masuk angin gitu ya. Padahal ternyata dia mau demam berdarah, seperti itu. Biasanya panasnya juga bervariasi ya Romo ya. Kadang ada yang sangat spesifik, dia tinggi terus susah turun, dikasih obat pun susah turun. Itu yang sangat spesifik. Tapi ada juga yang panasnya bersifat namanya bifasik, jadi naik dan turun, seperti itu. Itu untuk panas suhu tubuhnya itu bisa mencapai berapa dokter ya dokter? Bisa mencapai 39 sampai 40 derajat Romo. Bisa tinggi dan bahkan kadang-kadang anak itu yang ini bisa sampai kejang Romo. Beberapa pengalaman kita di rumah sakit, kadang-kadang anak itu masuknya dengan kejang. Jadi pada saat itu belum terdeteksi demam berdarahnya. Setelah 3 hari kok panasnya tidak turun-turun. Dicek lagi darahnya sudah berubah dari waktu pertama masuk. Jadi gejalanya itu memang banyak wajahnya, banyak rupanya gejalanya. Jadi kita hati-hati, apalagi saat ini sudah terjadi peningkatan demam berdarah. Kalau di Batam dokter, itu berkaitan dengan demam berdarah itu bagaimana dokter? Apakah peningkatannya begitu drastis atau bagaimana dok? Kalau yang pengalaman kami yang di rumah sakit, yang merawat, sekarang hampir 80% yang kami rawat itu rata-rata demam berdarah Romo. Dengan gejala masuk yang berbeda-beda. Kemarin terakhir saya dapat remaja, dia masuk dengan muntah dan mencret saja Romo. Muntah, sakit perut, mencret, jadi dia berobat sebelumnya, jadi kasih obat muntah dan mencret, kok nggak sembuh-sembuh. Kemudian datang ke rumah sakit, kita periksa, ternyata dia gejalanya hasil darahnya menunjukkan ke arah demam berdarah. Seperti itu. Jadi memang kalau sekarang dari pasien yang kami rawat, saya sendiri merawat, 80% dari semua yang dirawat itu demam berdarah saat ini. Jadi memang dalam beberapa bulan ini terjadi peningkatan. Di tengah pandemi corona saat ini ya dokter ya. Iya Romo. Apa ada persamaan gejala COVID dengan gejala demam berdarah dokter? Iya Romo. Kalau persamaannya adalah demamnya Romo, pertama demam dan sakit-sakit otot ya Romo, kemudian sakit otot dan demam itu persamaannya. Tapi perbedaannya adalah kalau pada COVID itu gejala utamanya biasanya saluran nafasnya Romo berupa panas, demam dan batuk pilek. Jadi ada batuk pileknya utamanya seperti itu. Kalau pada demam berdarah bisa ada batuk pilek, bisa tidak. Tapi umumnya dia yang sama persamaannya. Perbedaannya kepada batuk pileknya. Kalau COVID itu Romo, kalau yang ringan dia demam, batuk dan pilek, dan kalau berlanjut bisa menjadi sesak nafas. Kalau demam berdarah utamanya itu demam dulu. Kalau berat sekali baru dia sesak nafas walaupun tidak batuk. Tapi itu kalau yang demam berdarah itu juga disertai pilek ya dokter ya? Demam berdarah enggak selalu Romo. Utamanya itu demam, sakit otot, lesu, lemah,
sakit perut, muntah, tidak mau makan biasanya utamanya. Jarang sekali batuk pilek, walaupun ada. Ada beberapa kasus yang ada batuk pileknya ya Romo, jadi itu istilah kami koinsiden, dia bersamaan dengan batuk pileknya. Tetapi gejala utama demam berdarah sebenarnya bukan itu. Kalau COVID kan, gejala utamanya justru dia batuk pilek dan demamnya. Batuk pileknya yang ditekankan kalau pada COVID. Lantas bagaimana kita bisa membantu para pasien penderita demam berdarah, terutama berkaitan dengan pertolongan pertama ya dokter ya. Apa yang dapat dilakukan oleh orang tua, oleh keluarga terkait dengan keluarganya yang terkena demam berdarah. Baik Romo, jadi pertama kalau mempunyai anak yang, ini anak ya Romo, anak demam, kita harus tahu mulai kapan dia demam, itu penting. Jadi karena masa kritis demam berdarah itu Romo dimulai di hari ketiga sampai ke-7 ya. Masa kritis di mana di situ bisa terjadi kegawat daruratan. Dan seringkali orang tua itu hari ketiga keempat itu biasanya panasnya sudah turun. Jadi orang tua udah tenang-tenang. Padahal sebenarnya Romo 3 hari ketiga keempat itu kalau panasnya turun harus dilihat aktivitas anaknya. Anaknya bagaimana? Turun harusnya anak menjadi lincah, menjadi aktif, menjadi nafsu makannya tinggi. Tetapi kalau dia menjadi lemas, bawaannya tidur terus, tidak mau makan, bahkan muntah-muntah, ya harus segera mencari pertolongan. Intinya menurut saya saran kepada orang tua, kalau panasnya sudah hari ketiga, sebaiknya segera ke rumah sakit atau ke dokter terdekat untuk dipastikan tidak ada arah ke demam berdarah. Yang sering kami dapatkan kalau pasien ini sudah gawat masuk ke kita, itu karena orang tuanya udah bilang, udah turun panasnya, jadi kami sudah tenang, jadi kami nggak bawa, tapi besok-besoknya kok anaknya jadi lemes, nggak mau makan, nggak mau minum, baru dibawa ternyata sudah cukup parah sampai rumah sakit. Oh ya dok, bagaimana cara mengatasi demam berdarah dokter ya? Mungkin ada yang kategori ringan, ada juga kategori yang berat dokter. Iya, prinsipnya Romo itu adalah cairan. Jadi kalau kita tahu bahwa demam berdarah ini karena terjadinya kebocoran pembuluh darah, jadi ketika virusnya masuk ke tubuh kita, yang diserang itu pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita itu dia buat bolong-bolong sama si virusnya ini, sehingga darah yang volume darah di dalam pembuluh darah itu keluar dari pembuluh darahnya, sehingga pembuluh darahnya menjadi kempes. Nah, kempesnya itu yang menyebabkan kedaruratan. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Pertama, beri cairan yang cukup, Romo. Beli minum yang banyak. Cairan tidak harus air putih, Romo. Boleh kuah sup, ya, boleh susu, boleh oralit, dan jenis cairan rumah tangga lainnya. Jadi intinya kalau anak demam, itu harus minumnya harus cukup. Jadi harus diupayakan walaupun anaknya nggak mau makan, minumnya harus dijamin masuk semua supaya mencegah kegawatan tadi. Jadi harus banyak minum, Romo. Kira-kira ada takaran nggak dokter? Ukuran berapa banyak anak itu harus meminum dokter? Mungkin 1 liter Sebenarnya, atau iya. Rata-rata itu tergantung berat badan sebetulnya Romo kalau di anak, tapi memang kebutuhan cairan anak itu lebih besar daripada dewasa. Jadi kalau umur 1 tahun saja, misalnya beratnya 10 kilo, sebetulnya dia butuh 1.000 Romo, 1 liter. 1 liter. Butuh 1 liter. Iya. Jadi kalau beratnya 20 kilo, butuhnya 1,5 liter Romo. Iya. Berarti ini tergantung dari berat badan sebetulnya. Ya. Iya. Jadi kalau di anak itu luas permukaan tubuhnya sebenarnya lebih besar daripada dewasa. Jadi kebutuhan cairan di anak-anak itu bayi terutama dia akan lebih besar daripada anak besar. Jadi kalau misalnya beratnya taruhlah 1 tahun itu kan rata-rata seorang anak beratnya 10 kilo. Jadi berilah cairan kalau bisa 1.000 cc dalam 24 jam, Romo. Dalam 24 jam ya. Jadi tidak harus minum banyak-banyak dulu, tapi pokoknya kira-kira dibagilah ketika anak itu tidak tidur, minumnya ya 1.000 cc, Romo. Kalau seandainya DB-nya itu terlalu berat, itu bagaimana dokter ya? Oh, DB-nya terlalu berat. DB-nya terlalu berat.
Ya, kalau demam berdarahnya berat, biasanya menimbulkan gejala, Romo, tangannya dingin, anaknya lemas, kadang-kadang bawaannya ngantuk terus. Itu harus di rumah sakit, Romo. Harus diinfus. Jadi kemudian di rumah sakit nanti di UGD atau di poliklinik, dokternya akan menentukan ini di dalam gradasi yang mana, grade yang mana. Dalam keadaan namanya kita shock, demam berdarah dengan shock, atau demam berdarah tanpa shock. Kalau demam berdarah dengan shock, penata laksananya berbeda, Romo. Mungkin perlu masuk ICU, mungkin perlu cairan banyak, yang perlu pasang infus 2. Tapi yang tidak shock biasanya di ruang biasa. Untuk penderita demam berdarah, dokter, apakah ada terapi tersendiri, terapi tradisional mungkin yang dapat membantu penderita penyakit demam berdarah itu, dokter ya? Iya, jadi sebetulnya di masyarakat itu banyak sekali memberikan terapi-terapi tradisional, Romo, seperti misalnya jus jambu, kemudian ada yang memberikan biji angka, ada yang memberikan sup B1 katanya ya. Jadi sebetulnya kalau di bagian anak itu, terutama di dunia medis ya, semua pengobatan pada pasien demam berdarah itu harus berdasarkan penelitian, Romo. Jadi penelitian bahwa membuktikan bahwa itu bermanfaat. Nah, jus jambu itu sebetulnya penelitiannya baru pada orang besar, pada orang dewasa. Memang ada satu penelitian yang membuktikan bahwa menaikkan trombosit. Nah, tetapi pada anak itu belum ada penelitiannya. Jadi sebenarnya kita kalau tujuannya menaikkan trombosit, kita belum bisa menyarankan pasien, Bu, minum jus jambu ya biar trombositnya naik, tidak. Tetapi kita tidak pernah melarang dia mendapat jus jambu, karena apa? Karena di dalam jus jambu itu banyak mengandung vitamin C. Vitamin C-nya itulah yang kita harapkan dapat memperbaiki jaringan-jaringan pembuluh darah yang bocor-bocor tadi. Jadi itu kita menganggapnya, oh ini vitamin C-nya yang diberikan, Romo. Jadi tidak berbahaya kalau mau diberikan. Nah, mengenai sup B1, banyak testimoni pasien, oh ini naiknya gara-gara ini. Sampai sekarang itu belum ada penelitian. Jadi kalau saya ada pasien tanya, yes, mau dicoba silahkan. Tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita prinsipnya pengobatan itu adalah cairan. Jadi cairannya dalam bentuk apa? Cairan rumah tangga, kuah sup boleh, air putih boleh, susu boleh, teh boleh. Yang penting total cairannya segini nih diminum, begitu, Romo. Oh iya, dokter. Berarti kalau cairan sup B1 itu bagus ya, dokter? Iya, bagus untuk maksudnya kebutuhan cairannya terpenuhi, tapi menaikkan trombosit ya belum tentu, Romo, karena kan harus ada penelitiannya dulu. Betul-betul. Ya, dokter. Saya pernah mendengar, dokter, ketika seorang anak yang terkena gigitan nyamuk demam berdarah, kemudian ibunya ini terlambat membawa ke rumah sakit, sehingga anak ini sudah parah. Sebetulnya kapan ya, dokter, sebaiknya anak yang demam itu hendaknya dibawa ke rumah sakit, dokter? Iya. Jadi saran saya sih biasanya mengingat masa waspadanya atau masa kritisnya demam berdarah itu kan dimulai hari ketiga. Jadi sebaiknya hari ketiga sudah harus. Hari ketiga itu bagaimana menghitungnya? Sebetulnya yang paling baik itu menghitungnya 24 jam, Romo. Ya, 24 jam. Jadi kalau misalnya Rabu sore ke Kamis sore itu kita hitungnya 24 jam satu hari. Tapi kadang-kadang orang tua ini baru menyadari anaknya demam ketika demamnya sudah tinggi. Ketika hangat-hangat mungkin belum ya. Yang intinya pokoknya hari ketiga kalau anaknya belum ada perbaikan demam, sebaiknya segera mencari ke dokter atau ke klinik terdekat untuk memastikan kira-kira ini mengarah ke demam berdarah atau tidak, Romo. Hari ketiga. Dokter, andaikan anak ini terlambat dibawa ke rumah sakit, apakah anak tersebut tidak mungkin dapat diobati lagi, dokter ya? Kalau dia terlambat tergantung derajatnya, Romo. Ada yang namanya dulu istilah kita derajat 3, derajat 4. Kalau sudah derajat 4 dengan pembuluh darah sudah sangat kempes, ini baru-baru terjadi, itu sudah nggak tertolong, Romo. Ya, jadi kalau sudah kempes banget pembuluh darahnya,
udah infus saja kadang sudah nggak bisa masuk, Romo. Jadi kita terpaksa infusnya ke tulang. Nah itu pun kadang-kadang sudah berapa kali itu tidak tertolong. Tapi kalau misalnya dia datang itu pembuluh darahnya masih teraba, masih ada hangatnya, tidak terlalu dingin, biasanya masih tertolong, Romo. Tetapi yang kita dapat kemarin ada yang fatal itu memang sudah dingin sekali tangannya. Jadi artinya pembuluh darahnya sudah kempes sekali. Jadi cairannya sudah nggak bisa terkejar lagi, Romo. Dokter, bagaimana cara melakukan pencegahan terhadap penyakit demam berdarah ini ya? Romo, itu ada namanya 3M ya. 3M itu menutup. Jadi menutup tempat-tempat yang berisi air segala macam itu harus ada ditutup. Kedua, mengubur benda-benda kayak kaleng-kaleng bekas, botol-botol yang kira-kira bisa mempunyai potensi menyimpan air di dalamnya. Kemudian jangan lupa menguras tempat-tempat bak-bak mandi, ember, tempat-tempat penampungan air sebelum 7 hari, Romo, sesuai siklus nyamuknya. Jadi sama misalnya kalau kita punya parit ya, paritnya juga harus dibersihkan supaya aliran airnya lancar. Kalau kita di rumah pakai bak mandi, harus rajin dikuras, Romo. Sebelum 7 hari sudah harus berganti airnya. Kemudian kalau ada tempat-tempat yang misalnya pot-pot yang nggak dipakai atau ada tempat-tempat genangan potensi air menggenang, maka harus ditutup supaya tidak terjadi genangan air di situ. Dan yang terakhir itu kan 3M plus sekarang ya, plusnya itu tidur dengan kelambu, Romo. Oh, tidur dengan kelambu. Iya, kalau tidur tidak mungkin dengan kelambu ya diusahakan ada obat nyamuk supaya jangan sampai ada nyamuk yang datang. Seperti itu, Romo. Oh ya, dokter. Dokter, mungkin ada hal yang mau disampaikan kepada masyarakat atau ya kepada khalayak umum terkait dengan bahaya demam berdarah itu, mungkin, dokter? Iya, yang penting menurut saya adalah ibu-ibu dan bapak-bapak yang mempunyai putra demam itu kalau sudah jangan lupa pertama memberikan cairan yang cukup, 2 mengompres ya demamnya, kemudian memberikan obat demam saja yang bisa. Antibiotik tidak ada gunanya pada kasus demam berdarah. Kemudian kalau sudah dengan COVID seperti ini, seringkali orang tua enggan untuk datang ke rumah sakit maupun ke klinik karena takut dengan COVID. Sebenarnya sejauh kita melakukan protokol yang benar tentang pencegahan COVID, jangan takut. Jadi kalau sudah 3 hari sakit belum reda, sebaiknya segera mencari kepastian pertolongan ataupun kepastian diagnosis apakah ini demam berdarah atau tidak, dan jangan takut untuk ke rumah sakit selagi melakukan protokol COVID yang benar. Begitu, Romo. Ya, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Sama-sama, Romo. Sahabat-sahabat Offset yang terkasih, demikianlah pembicaraan kita bersama dengan Dokter Asteria terkait dengan penyakit demam berdarah terhadap anak-anak dengan mengikuti apa yang telah dipaparkan, disampaikan oleh Dokter Asteria. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua anak-anak akan tetap sehat sehingga boleh melakukan karya-karya baik. Sekali lagi, dokter, terima kasih banyak atas penjelasannya, atas wawasannya yang telah dibagikan sehingga sungguh dapat memperkaya kami semua di dalam menjaga kesehatan tubuh. Terima kasih. Ya, Romo. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih, dokter.